Rogo Sukmo saya ada zodiak Leo yang ada di Batam. Seorang wanita janda berumur 49 tahun. Pekerja wanita malam di pinggir jalan yang hidup demi untuk kehidupan sehari-harinya. Untuk kedua orang anaknya. Tapi ternyata kedua orang anaknya malah membuang ibunya di usia tua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 8 hari yang lalu, di sini ada zodiak Leo yang ada di Batam. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Batam. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 49 tahun. Pekerja wanita malam di pinggir jalan. Yang hidup demi untuk kehidupan sehari-harinya. Untuk kedua orang anaknya. Tapi ternyata kedua orang anaknya malah membuang ibunya di usia tua. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda, seorang wanita pejuang untuk anak-anaknya. Tapi malahan anak-anaknya membuangnya di usia tua. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah lama bergabung di Pintu Misteri. Ya, sudah hampir 1 tahun lebih. Ya, dia bergabung di Pintu Misteri. Banyak ilmu, manfaat yang didapat dia, sehingga dia sekarang jauh lebih ikhlas, bersyukur dan bersabar menjalani hidupnya. Masya Allah. Ya, sebelum saya merogoh sukmo, ya, saya lihat
dan komen-komennya di minggu-minggu sebelum saya Rogo Sukmo. Ternyata backgroundnya yaitu tadi Tuhan sedang seperti ini. Oh ya Allah, profilnya. Ya, dia mengerti dan dia paham betul jalan yang dihadapi sebelumnya tidak benar dan tidak baik menurut dia. Ya, tapi kembali kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi sesama manusia karena kita juga ciptaannya Tuhan. Betul. Yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Jadi tolong untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya jangan pernah menghakimi orang. Nanti karena kita tidak tahu sejarah hidup seperti apa. Betul. Ya, biarkanlah orang di luar sana dengan pilihannya masing-masing. Ya. Belum tentu kita di posisi dia kita akan kuat. Seperti itu, ya. Dan dia banyak sekali komen, tapi ya itu tadi walaupun tidak sebanyak yang saudara-saudaraku di luar sana dengan kata-kata yang bagus-bagus, yang baik-baik. Dia sekedarnya, tapi intinya sangat saya dapatkan di situ. Dan dia like, komen, dan share di sosial media. Sehingga alam semesta dan Tuhan mengutus saya untuk membantu perempuan ini, ya, janda 49 tahun, ya waktunya dia istirahat, tapi masih berjuang di pinggir jalan di malam hari sampai subuh untuk menghidupin dirinya. Karena udah dibuang sama Betul. anaknya Gigi ya. Walah. Jangan nangis. Betul. Ya, semoga saya bisa sampai titik ceritanya ya. Sebelum saya Rogo Sukmo ya, saya selalu ngorek sebelumnya. Biar saya tidak salah merogo Sukmo. Dan ternyata inilah namanya pernikahan muda. Ya. Akibat pergaulan bebas, akhirnya si Leo ini menikah muda karena hamil duluan. Dan kaburlah dengan si laki-laki pilihannya. Dan ternyata si laki-laki pilihannya ini tidak bertanggung jawab. Sudah tidak menafkahi, memukul, kasar, dan menjualnya dengan teman-teman lingkungannya. Menjual istrinya sendiri. Itulah trauma yang dibawa oleh si Leo. Ya, itu sudah punya anak dua itu. Masih dijual. Anak pertama dari suaminya, anak kedua dari rame-rame. Ya Allah. Dari anak kedua itulah, si suami udah mulai ada, itu bukan anak saya. Itu bukan anak saya, perbedaan mulai. Akhirnya perceraianlah terjadi. Ya, si Leo ini aslinya Sukabumi. Yang sudah 4 kali merantau. Dia ke Jakarta, dia ke Surabaya, ke Jogja, terakhir ke Batam. Udah berkali-kali setelah perceraian tersebut. Tapi sebelum dia merantau kemana-mana, itu anaknya diantarkan ke rumah orang tuanya, nitip dan minta maaf segala macam, dan bersujud kepada orang tuanya sekali minta maaf. Saya titip, saya akan kirim uang ke sini buat ibu, buat bapak, buat adik-adik dan anak saya. Mau kerja apapun saya akan lakukan untuk kalian. Saya titip ini sebagai tanda bersalah saya selama ini karena tidak mengabdi. Nah, dari situlah dia minta izin untuk pertama ke Jakarta. Semua kerjaan dilakukan dari umur 22 tahun sampai ke 49. Tidak sekali balik ke kampung karena pernikahan. Itu pun diusir. Ya. Itu panjang nih ceritanya. Anak-anak dan keluarganya. Ya, saya mempersingkat ya. Nah, selama dia berjuang itu dari kota ke kota, yaitu dia. Pekerjaan halal sudah dilewatinya, haram pun sudah dilakukannya. Tapi yang bisa mengumpulkan uang banyak adalah kerjaan, yaitu tadi kerja malam. Yang bisa mengcover orang tuanya melorotin, adik-beradiknya melorotin, anaknya menggampangin. Padahal anaknya pada saat itu tahu sekali pekerjaan, ibunya itu dipukul oleh bapaknya, sehingga kenapa dititipkan, padahal tahu sekali.
Dan sekarang anaknya itu berumur 22 tahun. 22 tahun. Ya, yang nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 1 itu 25, yang menikah 25 kemarin. 25. Ya. Dan dia udah bertekad, saya akan bekerja di luar sana, menghasilkan uang dan bilang dengan orang tuanya, Bu, ini uang setiap bulan. Ini buat semuanya, aku kumpulin. Karena suatu saat nanti saya akan pulang. Lagi. Oh iya. Ternyata uang itu tidak ada. Udah dikumpulin. Ya. Dia melakukan itu. Akhirnya dia pulang lah. Karena udah merasa capek. Itu pulang di umur 46. Bayangin dia 46. Dia pulang. Di acara pernikahan anaknya laki-laki itu. Dan dibiayain oleh si Leo. Dan disitulah banyak gunjringan kalau dia itu PSK. Dan diomongkan dan anaknya malu. Dan di situ diusir. Padahal uang dari pernikahan itu adalah dari si Leo. Ya Allah. Dan ibunya pun tidak membela sama sekali. Tidak bilang ini semua biaya. Seperti dimanipulatif gitu loh. Dimanipulatif ya Allah. Dibilangin kurang lebihnya ibu yang nggak bertanggung jawab. Ya. Padahal selama 20 tahun itu dia yang biayain semuanya. Semua sama adik-adiknya juga. Oh Allah, perjuangan. Diusir, dihina di tempat keramaian itu. Padahalnya orang yang sopan, dia pulang, dia sadar diri bahwa itu ada pernikahan anaknya. Dia pakai jilbab. Dia pakai baju panjang. Dia tidak menyolok. Biar sama gitu loh. Tapi tidak, dari gosip sana sini. Dan didengarlah oleh si mertua. Menantu ya. Ya. Akhirnya menantu itu bilang, kalau misalnya kayak gini saya malu dengan ibu saya. Usir situ, Bu, kalau ibu sayang saya, ibu pergi sekarang. Oh ya Allah, apa gak sakit hati? Ibu pergi sekarang. Dan si adiknya nomor 2 itu tidak bisa berbuat apa-apa padahal umur 22. Zamannya ibunya itu 22 dia udah bisa menentukan pilihan. Tidak ada satupun keluarga yang membela. Orang tuanya pun juga. Kenapa? Takut dia tagih uangnya karena uang tidak ada lagi. Jadi menjauh. Dan akhirnya dia pulang lah ke Batam lagi, tempat temannya. Dengan menceritakan itu semuanya. Padahal awalnya bilang dengan temannya, saya mau pulang, saya mau hidup normal. Oh iya, bagus lah. Bagus ya, udah berkumpul sama keluarga. Uang sudah terkumpul di sana. Kalau untuk sampai saya mati sih saya udah bisa di sana. Ternyata rencana tidak semulus itu. Ya, dia cerita ke teman-temannya, anak saya sudah besar, saya sudah capek, saya sudah tua. Pulanglah, tapi tidak disambut baik di Sukabumi. Dan akhirnya dia telepon, saya mau balik lagi. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Dan dia balik lagi ke Batam menceritakan segala sesuatu. Dan dia sudah berikhtiar, saya mau jalan lurus. Giliran dia jalan lurus, tidak ada yang pekerjaan yang menerimanya. Dengan alasan umur sudah terlewat dari aktif nggak produktif lagi katanya. Padahal niat lurusnya dia. Dan sekarang dia tinggal dengan temannya. Pada saat itu dia tinggal sama temannya. Gak apa-apa di sini aja. Saya takutnya kamu terjadi apa-apa. Saya mengapa saja nggak usah. Dan cari kerjaan yang lainnya nggak dapat segala macam. Di warteg pun tidak dapat. Ya Allah. Di rumah makan tuh nggak dapat. Ya. Akhirnya dia bekerja pembantu rumah tangga. Diuji lagi oleh Tuhan dengan penyakit. Jadi badannya suka pingsan sendiri. Satu kepikiran karena ya Allah. Orang yang sudah saya investasi, yang Mas Jawir sering bilang kan investasi bodong. Akhirnya terjadi. Dia sudah khawatirkan itu padahal. Aduh, mudah-mudahan tidak itu terjadi. Dan akhirnya tidak diterima juga. Uang sudah menipis. Tidak enak dengan teman, numpang terus padahal dia sudah nyapu segala macam. Temannya baik. Dan akhirnya dia bersolek lagi, Jawir. Karena bekerja itu seperti keliangan pak. Dia bersolek lagi. Ditanya temannya mau kemana? Saya mau ke tempat itu lagi. Sudahlah, hidup dengan saya saja. Kamu sudah cukup kok, biar saya aja. Gak mau.
Karena Nggak nggak ada. enak hatinya Ya. Ki ya. Satu, awalnya dia di tempat-tempat yang namanya kayak klub, kayak hiburan segala macam. Tapi karena usia, Nggih. tempat pun beda, Lagi niku. yaitu di samping kubur-kuburan. Ya Allah. Nggih. Jadi versi orang-orang tuanya di samping kuburan dan bayarannya, aduh ya Allah, 50.000. 50.000. Kadang-kadang ada, kadang-kadang Nggak tidak. ada. Tapi kadang-kadang kalau misal dapat 100, dapat 2 tamu, 50-nya itu dikasih sama Temennya. temannya, ini pegang. Gak usah, buat kamu saja, udah pegang buat bayar listrik. Dan dia bilang dengan temannya, kalau seandainya saya mati nanti bantu ya untuk kubur di sini. Jangan ngomong kayak gitu, kamu masih jauh. Dan temannya ini mempunyai anak 2 juga. Anaknya masih kecil-kecil tapi dia masih muda. Kebetulan pas pada saat temannya ini baru terjun di dunia itu, dia yang mendampingin Oh, keluh kesahnya. oh alah. Jadi temannya ini bantu, Sabar. bantu kehidupannya. Jadi temannya ini balas budi, ya balas budi. Akhirnya, aduh, semoga sampai ya. Dan tidak usah di rumah saja, liatin anak-anak aja. Oh alah. Nggih. Padahal anak-anak itu ada baby sisternya lagi satu, pembantu rumah tangganya. Nggih. Tapi tidak, dia memaksakan diri. Ya, dia duduk jam 11 sampai jam 3 subuh. Dapatnya 50, 100 paling banyak. Nggih. Ya. Kadang-kadang dia menangis di situ. Lagi. Ya Allah, kenapa saya turun lagi di sini ya Allah? Ya Allah. Kenapa? Anak-anak saya kenapa? Apakah saya memberikan uang ini ya Allah? Kalau benar saya memberikan uang ini, saya minta maaf, saya ikhlas jalaninya. Tapi jujur, saya sebagai orang tua sakit sekali hati saya. Ya Allah. Pastinya. Dan saya doakan, yang selalu saya doakan yaitu semoga mereka bahagia dan tidak terjun seperti saya. Gula renda. Ya, aduh, di pinggir itu loh, kuburan. Kuburan ngoten iki ya. Ada 3 orang itu, dan dia duduk dengan pakai singlet. Saya tahu kondisinya dingin seperti ini dia. Udah waktunya istirahat. Dia sudah punya apa namanya? Sakit. Dia sudah punya waktu untuk makanya Sudah cukup ngoten iki ya. Nggih. ya. Anaknya agak saya nggak mengerti ya. Anaknya pada masa kecil, dewasa, remaja, biar dia sama dengan anak-anak yang lain. Si Leo ini selalu mengusahakan. Lagi mengorbankan semuanya untuk anak, tapi ternyata Mudah-mudahan video ini sampai ke anak-anak, yang mana dia akan masuk terus di profil-profil anaknya, aja. biar tidak perlu ibunya yang cerita, dia langsung di sini. Akhirnya saya Rogo Sukmo pada saat Leo tertidur di pinggir makam. Ya Allah. Karena dia kecapean, Lagi. nggak dapat uang sudah menipis, mau minta sama teman yang nggak enak, dan temannya sudah tidak tahu, dikira ada uang gitu. Lagi niku. Dehidrasi, Kehausan ya Allah. tertidur di sana. Pada saat itu dia bermimpi ya, ditemukan dengan seekor anjing dengan anak kecil. Anjing itu mau dijual oleh orang tua anak kecil ini. Anak kecil itu nangis-nangis karena anak kecil ini sayang sekali dengan anjing itu. Nangis-nangis, dia tanya, "Pak, kenapa dengan anak ini?" "Saya tidak punya uang," kata orang tuanya. "Saya jual anjing ini untuk disembelih." Oh Allah. "Ini anjingnya anjing anakmu?" "Iya." "Harus terpaksa, kami tidak ada uang." Akhirnya dikeluarkan dari kantongnya. Berapa harga anjing itu? Anjing itu harganya 200.000. 200.000. Tiba-tiba si penjual itu bilang naikin 300.000. Oh, Padahal baru 5 menit jualnya. lagi. Oh, 300.000 tadi 200.000 kan udah harga penjual kali ya. Akhirnya dikasih 300.000 dan dia tidak punya uang sama sekali. Dan akhirnya anak itu dikasihkan anjingnya, begitu senangnya.
Apa kata anak itu? Makasih ya Bu, semoga anak ibu nanti berbakti pada ibu. Terus dia bilang, ibu gak punya anak. Karena sakit hati. Ya, karena sakit hati ibu gak punya anak. Gak apa-apa, asalkan kamu bahagia. Dia udah pergi dan orang tuanya terima kasih. Dan bilang, dan dilihat uangnya. Ya Allah, itu uang terakhir saya. Mudah-mudahan ada rezeki nanti malam. Muncullah saya di sana. Saya muncul di sana dan saya tepuk punggungnya. Leo, dia langsung meluk saya. Tapi itu tadi mohon maaf sekali, saya tidak bisa dipeluk, hampa. Dan sempat dia bilang, ya Allah, bahkan Kimacan pun saya tidak bisa memeluknya. Apakah saya begitu najisnya di mata manusia? Saya bilang tidak. Tidak ada yang najis menurut Tuhan di sini. Semua manusia sama. Tapi kedatangan saya di sini untuk mengabulkan satu permintaan. Satu permintaanmu saya akan kabulkan dan saya akan bermohon kepada alam semesta untuk membantunya lebih cepat. Kau telah membantu anjing itu dan anak itu. Waktunya saya akan membantumu. Apa? Saya bingung Kimacan. Silakan. Waktu saya tidak banyak. Dan akhirnya dia bilang, Kimacan, kalau bisa saya ingin masuk panti jompo Kimacan. Biar tidak menyusahkan ponakan saya, keluarga saya. Biarkan saya hidup di sana saja. Saya sudah capek Kimacan. Baik. Dalam waktu dekat akan ada orang yang akan menemuimu. Habis itu saya hilang. Dan setelah itu dia dibangunkan oleh temannya. Mbak bangun Mbak. Kok tidur di sini? Walah iya, capean saya, kata dia. Dapat tamu tak? Enggak. Tidur akhirnya dibawa pulang. Dehidrasi. Kenapa Mbak? Kok bisa tidur situ? Iya, saya udah gak ada uang lagi. Walah Mbak, kan saya udah bilang tinggal saja di sini. Wis makan di sini aja. Biar saya yang kerja di luar. Saya malu. Ya mudah-mudahan nanti doa saya terkabul. Nanti kalau misalnya saya masuk panti jompo atau yayasan, yang tengokin saya ya. Wah, dipeluk lagi. Iya Mbak. Yes. Akhirnya nggak jauh-jauh, saya banyak menemukan orang-orang baik dinas sosial di Batam, yang mana langsung saya 2 kali merogoh sukmo sana untuk memberikan sinyal-sinyal di mana tempatnya. Dan alhamdulillah dinas sosial itu menemukan tanda-tanda melalui mimpi untuk bertemu dengan si Leo di pemakaman itu. Dan berawal dari tamu, dibawa ke kedai kopi, akhirnya ngobrol-ngobrol dan cocok. Dan benar, yang ditarget ini adalah si Leo. Dan alhamdulillah si Leo saat ini sudah 5 hari di yayasan, banyak teman, bahagia, bisa ada aktivitas, bernyanyi, olahraga di sana. Dan alhamdulillah baru kemarin temannya menjenguk terus. Dan banyak teman-teman di luar sana senasib, yang mana dia berjuang untuk keluarganya malah dibuang. Ya, kalian bukan orang-orang buangan, tapi kalian adalah orang-orang spesial, pejuang tanpa tanda jasa. Tidak apa-apa. Yang penting amal ibadah kalian dihitung Tuhan sampai saat ini. Biarkan mereka-mereka yang memanfaatkan kebaikanmu akan menjalani karma buruknya sendiri. Selalu beribadah, berdoa, bahagia. Apapun penyakit yang sedang dijalani saat ini, jalani. Ikutin rencana Tuhan, ikutin alur air yang mengalir untuk kehidupanmu sampai akhir nanti.
Dan banyak sekali ya diceritakan oleh si Leo di panti asuhan itu. Yayasan ya, panti asuhan. Yayasan aja. Ya itu tadi bertambah lagi fans-fansnya Mas Jawir ya, ibu-ibu itu. Yang menceritakan, menggambarkan, yang mudah-mudahan cerita ini bisa membuat teman-teman di luar sana bisa lebih semangat lagi, lebih bersabar, lebih ikhlas, lebih bersyukur atas rencana Tuhan di akhir cerita nanti. Masih mending masih ada tempat seperti ini ya. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang dibuang oleh anak-anaknya dan tidak dipedulikan, dan akhirnya dia meninggal di tempat. Ya, bersyukurlah dengan rencana-rencana Tuhan saat ini. Betul. Itu tadi Lara ya. Ya, Perjuangan 20 tahun itu nggak singkat. ya singkat. Kedebak-kedebuk di sekolahin, di SMA-in, dikuliahin, dinikahin. Itulah goal suksesnya dia sampai sana. Ternyata Malah tidak membuat diangkat dia ya, kecewa. ya itu nah. Ya, gimana lagi ya? Memang kisah hidup manusia itu kan ada berbagai macam. Mungkin dengan cerita dari pengalaman atau dari Roko Sukmonya Ki Macan kan ada banyak sekali cerita-cerita gitu ya Ki ya. Semoga bisa memberikan pemikiran harus bagaimana dan harus memilih yang seperti apa. Itu kan cerita Roko semua bisa digunakan sebagai bahan referensi kalian semuanya ya. Mungkin kalau ada hal yang menurut kalian tidak baik ya jangan memilih seperti itu. Tapi kalau ada yang baik ya silahkan dipilih yang seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur memilih yang tidak baik, Tuhan itu Maha Pengampun semuanya ya. Untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, yang belum saya Rogo Sukmo, sabar ya. Bukan saya yang memilih, tapi alam semesta lah yang memilih siapa-siapa saja yang harus saya lakukan di luar sana. Sabar-sabar. Betul, dan Roko Sukmonya Ki Macan tidak memandang mau kalian yang menurut kalian tidak baik atau yang baik atau bagaimana. Mau Muslim, mau Kristen, mau agama yang lainnya, Ki Macan tidak melihat dari situ Geki ya. Betul. Semoga yang menginginkan Roko Sukmo bisa terus memperbagus doa-doa dan ibadahnya dan selalu berbuat kebaikannya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk sio beruntung dan banjir rezeki di bulan Agustus 2024. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk Sio yang akan beruntung dan banjir rezeki di bulan Agustus di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Agustus di tahun 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga
dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa, karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya, yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik, karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan. Ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat. Dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Reyo. Wajib dan harus berdoa ya, Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah,
Kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya, Rek, ya. Oh, Iya. paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Betul. Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngapusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan, media spiritual ndak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu. Udah buat kinclong. Iya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala. Minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari pinjangan. Yang mana minyak ari-ari pinjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak gandala. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya, tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, Sedekah. ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ci ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Iya. Hubungi di admin 3 ya. Ya. Iya, kita akan lihat ada berapa siu yang paling beruntung dan banjir rezeki di bulan Agustus di tahun 2024. Wow, relaksasi. Akhirnya, siu-siu ini bisa bernapas lega, bisa berpikiran tenang. Karena apa? Karena segala sesuatunya akan terselesaikan di bulan Agustus. Karena banyak keberuntungan dan juga banyak banjir rezeki yang mereka dapatkan. Ya, angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 5. Ya, saya pastikan ada 5 zodiak, ada 5 siu yang paling beruntung dan banjir rezeki. Kita lihat siu-siu apa saja yang paling beruntung di bulan Agustus. Wah, ini Ki Macan ada 5 siu kira ya. Ya, siu anjing. Ya. Ya,
Sio anjing ini yang saya lihat di bulan Agustus karakternya itu sangat pemberani, berani mengambil keputusan, berani mengambil strategi ya, sehingga di bulan Agustus ini mereka mampu meraih uang karena banyak keberuntungan yang mereka dapatkan. Untuk sio anjing, mereka berani untuk memutuskan keputusan, ya, berani gambling. Akhirnya sio anjing bisa memimpin di bulan Agustus, keberuntungan dan banjir rezeki. Wah, ini sio yang pemberani gambling gitu ya, tapi bertanggung jawab dengan gamblingnya ya. Sio babi, ya. Sio babi, kita lihat untuk sio babi keberuntungannya. Ya. Sio babi. Di sini kartu tarot saya menggambarkan seorang laki-laki yang sedang memikul bongkahan, ya. Artinya mereka ini pekerja keras, ya. Tidak seperti yang kalian anggap babi itu pemalas. Tidak, ini malah sebaliknya, ya. Di bulan Agustus ini mereka lebih gigih, ya, lebih optimis, ya, lebih yang namanya bisa lebih mandiri, sehingga hal-hal itu bisa membuat dia keberuntungan dalam hidupnya, ya, dan banyak banjir rezeki di bulan Agustus, ya. Baik dia mau melakukan apa saja, mereka yakin akan yang dikelakukan mereka akan mendapatkan cuan. Kiki optimis. Nah, Kiki ini jatuh bangun terus Ya. gitu namanya Kiki Gureo, nggak patah semangat dan optimis. Oke, kita lihat lagi. Wow, macan, ya, sio macan, ya. Kita lihat keberuntungan dan cuan dari sio macan di bulan Agustus. Yang ketiga macan. Iya, sio macan, baik kalian yang sudah menikah, berpacaran, ya, utamakan keromantisan dalam hubungan, ya. Karena di bulan Agustus ini, hoki kalian, keberuntungan kalian ada di hati. Kalau hati kalian tenang, kalau hati kalian bahagia, kalau hati kalian selalu bersyukur, saya pastikan di bulan Agustus banyak sekali keberuntungan dan hoki-hoki itu datang pada kalian, ya. Karena salah satu sio macan ini tidak ambil pusing omongan orang di kiri kanan, ya. Yang penting dia tidak merusak atau tidak menipu, tidak merugikan orang lain, dia akan tetap maju, ya. Apapun yang kalian kerjakan akan menjadi cuan di bulan Agustus. Waduh, yang penting ada kedamaian di dalam hati gitu Ya. ya, Ki ya. Masya Allah. Nah, pemali yang keempat sio nih. Sio ayam. Ayam. Kita lihat keberuntungan dari sio ayam. Ayam ini guys. Sio ayam di sini yang saya lihat melalui kartu oracle, ya. Mereka mempunyai visi di bulan Agustus, mempunyai tujuan, ya, mempunyai ambisi, ya, sehingga mereka yakin cita-cita mereka, impian mereka di bulan Agustus ini akan tercapai. Alhamdulillah. Ya, mereka berani untuk selalu upgrade ilmu, ya, pengetahuan, ya, sehingga ilmu yang dia kuasainya itu bisa dipraktikkan di kehidupannya. Kehidupan, betul. Ya, mereka ini paling rajin, ya, dibandingkan bulan-bulan kemarin, karena mereka punya ambisi, punya visi ke depan. Misalnya mereka ingin membeli sesuatu, nah mereka kejar dengan apa? Bekerja, karena mereka yakin untuk mendapatkan sesuatu itu harus bisa berusaha lebih. Jadi sio ayam, ya, ikutin visimu, tujuanmu ada di depan. Jadi bagaimana untuk mendapatkan tujuanmu ke depan, kamu harus bergerak lebih cepat. Betul gitu ya Ki ya. Waduh, Masya Allah, ini ayam karena punya tujuan jadi gerak cepat ini ya. Mantap, kerja keras. Ya. Apa lagi yang terakhir sionya? Sio kelinci. Kelinci yang terakhir. Kita lihat keberuntungan dari sio kelinci. Kelinci guys, terakhir ya. Ada 5 sio. Wow, sio kelinci ini korban dari kebulian, korban dari kebohongan orang, korban dari kecewaan orang, korban dari kelicikan orang, sehingga mereka terbentuk dengan satu porsi yang sangat kuat, ya. Orang-orang ini seperti sio kelinci, ya, mereka akan bisa bangkit di bulan Agustus karena hinaan-hinaan orang di luar sana. Ya, itu tadi. Racun paling mematikan bagi manusia adalah sanjungan.
Tetapi motivasi yang paling membuat seseorang maju adalah hinaan. Nah, inilah salah satu sio kelinci yang mereka selalu dihina, direndahkan, kamu nggak mampu, dan akhirnya mereka mampu karena hinaan-hinaan itu. Jangan pernah menghina siapapun. Betul. Jangan pernah menghina. Orang yang kau hina itu akan menjadi tangga untuk naik lebih tinggi ya. Jadi kalau untuk kakak-kakak semuanya penonton di Pintu Misteri yang saat ini sedang dihina, jangan down dengan hinaan tersebut ya. Yakinlah pada Tuhan yang Maha Esa. Semakin banyak orang yang menghina, yakinlah pada diri kalian, berarti Tuhan akan mengangkat derajat kalian lebih tinggi dari orang yang menghina kalian. Tapi jangan ada kedendaman. Ikhlaskan saja yang menghina, biarkan menghina, tapi gunakan sebagai batu lompatan agar kalian bisa melompat lebih tinggi. Penyemangat, optimis. Gitu ya Ki ya. Bukannya dihina nanti kalian malah down dan drop. Kemudian menangis dan meratapi. Tidak, jangan seperti itu ya. Semangat selalu. Waduh, ada 5 sio Ki ya. 5 sio yang dilihat sama Ki Macan yang akan beruntung dan banjir rezeki. Gitu ya Ki ya. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri, untuk cerita Rogo Sukmo si kakak ini tadi. Mohon maaf sekali ya. Mungkin Ki Macan kan pernah bilang, apa yang menjadi keputusan kalian itu akan menentukan takdir kalian ke depannya. Ya. Jadi bukannya salah ataupun benar, tetapi kan kembali lagi Tuhan itu Maha Pengampun, Maha segala-galanya. Jadi untuk kakak-kakak semua, jika ingin mengambil sebuah keputusan atau pilihan, itu dipikir-pikir kembali, karena di saat kalian sudah mengambil pilihan A, Tuhan pun juga tidak bisa menghalangi, karena itu sudah menjadi pilihan. Dan mohon maaf, untuk sebuah pekerjaan, ya itu memang pilihan, tapi di saat pilihan yang seperti itu terus kemudian menghasilkan yang seperti ini, ya itu mungkin bagian dari pilihan. Betul. Betul. Mungkin akan menjadi hal yang berbeda apabila membuat sebuah pilihan yang si B. Karena kembali lagi, mohon maaf, ini mungkin sebagai bahan pertimbangan juga untuk kakak-kakak Mas Jauh yang berada di luar negeri sana ya. Jangan terlalu membahagiakan anak-anak yang berada di kampung. Ada waktunya kita membahagiakan anak-anak, dan ada waktunya juga kita memberikan pelajaran, pembinaan yang baik. Betul. Ya, zaman sekarang pinternya anak-anak sekarang dibina tidak mau dengan alasan adalah kesehatan mental. Tidak seperti itu ya. Jadi tolong dibedakan mana yang dibina sama yang dijatuhkan mentalnya. Kalau orang yang dibina, ya kalian harus tahu itu wujud dari pembinaan supaya mempunyai mental yang kuat, bukan menjadi yang mental down. Ya, anak-anak muda jangan mudah bilang mental breakdown. Ya, ngoten Ki. Terima kasih banyak Ki. Sami-sami. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor. Ya. Ini garam laut merah. Ya. Dan satu lagi. Ya. Yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi. Ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal, yang mana bisa menarik energi-energi positif masuk ke dalam botol Banyu Mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong. Ya, dan mengganti nama menjadi Banyu Mustika Aura Wajah. Ya. Jadi di dalamnya ada batu kristal ya, dan kain putih masih ada di dalam sini. Tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi apabila orang yang memakai Banyu Mustika Aura Wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar. Ya, akan kencang. Ya, terlihat kencang.
Untuk yang sudah memakai Banyu Mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat, ya. Dan kali ini tanpa label, ya, karena keinginan dari Banyu Mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label, ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan Banyu Mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki ya. Nah, ini Banyu Mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Rek ya, ada gelembung udaranya langsung karena ada serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi Banyu Mustika berevolusi yang terbaru, Banyu Mustika Aura Wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari Banyu Mustika apabila Banyu Mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu Piring ya, kecil. Ki ya, atau piring kecil dimana jika sudah habis batu kristal ini sampean taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru, itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu Banyu Mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan. Ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih, juga pada batu kristalnya. Dan juri-juri yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, cirit-cirit pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Ngoten nggih Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Baik Ki Macan, ini tadi untuk 5 sio. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Kita lihat sifat dan karakter positif ya, yang menonjol, yang mengelilingi 5 sio ini. Kenapa sio ini akhirnya mendapatkan banjir rezeki dan keberuntungan? Ya, matahari. Ya, ada 3 karakter. Yang pertama, mereka punya karakter sabar. Sabar. Ya, kenapa sabar? Yaitu tadi mereka mampu melewati fase-fase sulit. Ya, yang kedua bersyukur. Karena mereka pernah di titik terendah. Betul. Dan ikhlas karena mereka selalu dibohongin, dicurangin dan hianatin. Mereka akan bisa jauh lebih ikhlas. Ngoten ya Ki ya. Sabar, bersyukur, dan ikhlas. Waduh, kuncinya kira ya apabila kalian menginginkan kebaikan-kebaikan. Terima kasih banyak nih Kiki ya. Waduh, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan Kak Gemisto ini pun, kakak-kakak para penonton ini pun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macam. Ini nanti bisa dilihat ya di akhir video untuk nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau untuk
untuk di toko online itu ada di Shopee dan juga di TikTok. Carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Ngaten nggih. Kalau sudah, ini saatnya Mas Jawi juga mengingatkan jangan lupa kira ya, kita harus berbuat kebaikan selalu. Salah satunya kita doakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia diberi kemudahan untuk bisa menjadi Indonesia yang maju, maju-maju Indonesia emas, dan terus terjaga NKRI harga mati. Baik, Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika kekurangan. Jangan pernah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Nah, ngoten iki ya, jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Harus ada usaha lebih kalau kalian menginginkan yang lebih-lebih. Iya. Ngoten ya iki ya. Lek ana usahane piye? Nah, karena Tuhan mengajarkan kita itu agar bisa berusaha bekerja, tapi bekerja yang baik ya, bekerja yang ibaratnya tidak merugikan orang lain. Betul. Jangan jadi mental-mentalnya si sekte yang senengnya pura-puranya ke tempat ibadahnya si sekte, kemudian pulang-pulang diamplopin. Tidak seperti itu sayang konsepnya ya. Ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.